79 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Casey. Kau di mana? Tanda tanya. Kau membuatku takut, panggil Margaret, bergerak lebih dekat ke tanaman berkilauan. Tomat lain jatuh ke tanah, begitu dekat ke kakinya, hal itu membuatnya melompat. Meskipun panas terik, tiba-tiba ia merasa dingin. Casey. Margaret, kesini, aku menemukan sesuatu, katanya akhirnya. Dia terdengar bimbang, khawatir. Dia bergegas di sekitar tanaman dan melihatnya berdiri di depan meja kerja di samping lemari persediaan. Suara benturan dari lemari itu berhenti. Casey, ada apa? Kau membuatku takut, omel Margaret. Dia berhenti dan bersandar ke meja kerja kayu. Dengar, kata saudaranya, memegang sesuatu yang gelap, seikat bundelan. Aku menemukan ini. Di lantai. Didorong di bawah meja kerja ini. Hah, apa itu? Tanya Margaret. Casey membukanya. Ini adalah jas. Sebuah jas setelan biru. Sebuah dasi bergaris merah terlipat di dalamnya. Ini milik Pak Martinez, kata Casey, meremas kerah jas kusut antara tangannya. Ini jas dan dasinya. Margaret terkejut, mulutnya ternganga lebar seperti huruf O. Maksudmu dia meninggalkannya di sini? Jika dia meninggalkannya, mengapa masih terbungkus dan didorong kembali di bawah meja? Tanya Casey. Margaret menatap jas. Dia menggerak-gerakkan jari tangannya atas dasi bergaris halus. 80 RATU, BUKU. BLOGSPOT, COM, apakah kau melihat Pak Martinez meninggalkan rumah kemarin sore? Tanya Casey. Tidak, jawab Margaret. Tapi ia pasti telah meninggalkan, maksudku. Mobilnya sudah tak ada. Dia tak menyetir, ingat dia memberitahu ayah, dia mendapat tumpangan. Margaret mengangkat matanya dari jas kusut ke wajah khawatir saudaranya. Casey, apa yang kau katakan? Pak Martinez tak pergi. Dia dimakan oleh tanaman atau sesuatu. Itu konyol. Lalu mengapa jas dan dasinya tersembunyi seperti itu? Desak Casey. Margaret tak memiliki kesempatan untuk merespon. Mereka berdua tersentak saat mereka mendengar langkah-langkah keras di tangga. Seseorang sedang terburu-buru turun ke ruang bawah tanah. Sembunyi. Margaret berbisik. Di mana? Tanya Casey, matanya melebar dengan panik. 81 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 15. Margaret melompat naik ke karton, kemudian menarik diri melalui jendela kecil yang terbuka. Suatu perasaan yang ketat, tapi dia dengan susah payah keluar ke rumput. Kemudian dia berbalik untuk membantu Casey. Tupai berbalik menjadi teman, pikirnya, menarik-narik lengan saudaranya ketika dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Ini menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan keluar. Udara siang terasa cukup dingin dibandingkan dengan ruang bawah tanah yang beruap. Terengah-engah, mereka berdua berjongkok untuk mengintip ke jendela. Siapa itu? Casey berbisik. Margaret tak menjawab. Mereka berdua melihat langkah ayah mereka ke lampu putih, matanya mencari-cari ruang tanaman. Mengapa ayah kembali? Tanya Casey. Set. Margaret memegang jari ke bibirnya. Lalu ia menaikkan kakinya dan menarik Casey menuju pintu belakang. Ayolah, cepat. Pintu belakang tidak terkunci. Mereka melangkah ke dapur saat ayah mereka muncul dari ruang bawah tanah. Satu ekspresi khawatir tampak di wajahnya. Hei, kalian di sini. Dia berseru. Hai, ayah, kata Margaret, berusaha terdengar santai. Kenapa Anda kembali?
Untuk mengambil alat-alat lainnya, jawabnya, mempelajari wajah mereka. Dia menatap mereka dengan curiga. Di mana kalian berdua? 82 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, keluar di halaman belakang, kata Margaret cepat. Kami datang di saat kami mendengar pintu belakang dibanting kembali. Dr. Brewer merenggut dan menggeleng. Kalian tak pernah berbohong padaku sebelumnya, katanya. Aku tahu kalian turun ke ruang bawah tanah lagi. Kalian meninggalkan pintu terbuka lebar. Kami hanya ingin melihat, kata Casey cepat, sambil melirik Margaret, ekspresinya ketakutan. Kami menemukan jaket Pak Martinez dan dasi, kata Margaret. Apa yang terjadi padanya, ayah? Hah? Pertanyaan itu tampaknya membuat Dr. Brewer terkejut. Mengapa dia meninggalkan jas dan dasi di sana? Tanya Margaret. Aku membesarkan dua mata-mata, omel ayahnya. Martinez merasa panas, oke. Aku harus menjaga ruang bawah tanah pada suhu tropis sangat tinggi, dengan banyak kelembaban. Martinez menjadi tak nyaman. Dia menanggalkan jas dan dasi dan menempatkan mereka di atas meja kerja. Lalu ia melupakannya ketika ia pergi. Dr. Brewer terkekeh. Aku pikir dia dalam keadaan kaget akan semua yang kutunjukkan padanya di sana. Tak heran ia lupa hal itu. Tapi aku menelepon Martinez pagi ini. Aku akan keluar naik mobil dan mengembalikan barang-barangnya saat aku selesai dengan Mer Henry. Margaret melihat senyum muncul di wajah Casey. Dia merasa lega juga. Itu baik untuk mengetahui bahwa Pak Martinez baik-baik saja. Betapa mengerikannya mencurigai ayahku sendiri melakukan sesuatu yang mengerikan kepada seseorang, pikirnya. Tapi ia tak bisa menolong dirinya sendiri. Rasa takut kembali setiap kali ia melihatnya. 83 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, sebaiknya aku pergi, kata Dr. Brewer. Membawa alat-alat yang diambilnya, dia mulai menuju pintu belakang. Tapi dia berhenti di ujung lorong dan berbalik. Jangan kembali di ruang bawah tanah, oke? Itu benar-benar dapat berbahaya. Kalian bisa sangat menyesal. Margaret mendengar pintu kasa di belakangnya dibanting. Apakah itu sebuah peringatan atau ancaman? Dia bertanya-tanya. 84 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 16 Margaret menghabiskan Sabtu pagi mendaki di bukit-bukit emas dengan Diane. Matahari pagi membakar melalui asap, dan langit menjadi biru. Angin sepoi-sepoi yang kuat menjaga mereka dari terlalu panas. Jalan sempit itu dipenuhi dengan bunga-bunga liar merah dan kuning, dan Margaret merasa seolah-olah dia sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh, jauh sekali. Mereka makan siang di rumah Diane, sup tomat dan salad alpukat, kemudian berjalan kembali ke rumah Margaret, mencoba mencari cara untuk menghabiskan sisa sore yang indah. Dr. Brewer baru saja memundurkan ke bawah persneling station wagon saat Margaret dan Diane naik sepeda mereka. Dia menurunkan kaca jendela, senyum lebar di wajahnya. Berita bagus, teriaknya. Ibumu dalam perjalanan pulang. Aku akan ke bandara untuk menjemputnya. Oh, bagus, seru Margaret, begitu senang hingga hampir-hampir dia berteriak. Margaret dan Diane melambai dan mengayuh di jalan masuk. Aku sangat senang, pikir Margaret. Akan sangat baik kalau dia kembali. Seseorang yang bisa kuajak bicara. Seseorang yang bisa menjelaskan, tentang ayah. Mereka melihat beberapa salinan lama,
Sassy and People, di kamar Margaret, mendengarkan beberapa kaset yang baru dibeli Margaret. Pada jam 3 lewat sedikit, Diane tiba-tiba ingat bahwa ia ada pelajaran piano yang dia sudah terlambat untuk itu. Dia bergegas keluar rumah dengan panik, melompat dengan sepedanya, berteriak, "Sampaikan salamku pada ibumu dariku," dan menghilang di ujung jalan. 85 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM Margaret berdiri di belakang rumah memandangi bukit-bukit, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan berikutnya untuk mengisi waktu sebelum ibunya pulang. Angin kuat berputar-putar terasa dingin di wajahnya. Dia memutuskan untuk mengambil sebuah buku dan pergi duduk di bawah pohon rindang sassafras di tengah halaman. Dia berbalik dan membuka pintu dapur, dan Casey datang berlari. "Di mana layangan kita?" tanyanya, kehabisan napas. "Layang-layang? Aku tak tahu." "Mengapa?" tanya Margaret. "Hei," dia meraih bahunya untuk menarik perhatiannya. "Ibu pulang. Dia pasti berada di sini dalam 1 jam atau lebih." "Bagus," teriaknya. "Ada cukup waktu untuk menerbangkan beberapa layang-layang. Ini sangat berangin. Ayo. Ingin menerbangkan layang-layang denganku?" "Tentu," kata Margaret. "Ini akan membantunya melewatkan waktu." Dia berpikir keras, mencoba mengingat di mana mereka menempatkan layang-layang. "Apakah ada di garasi?" "Tidak," kata Casey padanya. "Aku tahu. Layang-layang itu rada di ruang bawah tanah di rak-rak. Benangnya juga." Dia mendorong Margaret ke dalam rumah. "Aku akan mengungkit kunci dan turun dan mengambilnya." "Hei, Casey, hati-hati di sana," serunya setelahnya. Dia menghilang ke koridor. Margaret punya pikiran kedua. Dia tak ingin Casey di bawah sana sendiri di ruang tanaman. "Tunggu," serunya. "Aku akan datang denganmu." Mereka menuruni tangga dengan cepat, ke udara panas beruap, ke dalam cahaya terang. Tanaman tampak melentur ke arah mereka, untuk menjangkau mereka saat mereka lewat. Margaret mencoba untuk mengabaikan mereka. Berjalan tepat di belakang Casey, dia 86 RATU, BUKU, BLOGSPOT. COM matanya terus ke rak-rak logam yang tinggi lurus ke depan. Rak-rak yang dalam dan penuh dengan mainan-mainan yang tak diinginkan, game, dan peralatan olahraga, tenda plastik, beberapa kantong tidur tua. Casey sampai di sana pertama dan mulai mencari-cari di rak bawah. "Aku tahu ada di sini di suatu tempat," katanya. "Ya, aku ingat menyimpan mereka di sini," kata Margaret, matanya bergerak ke rak atas. Casey, berlutut, mulai menarik kotak dari rak bawah. Tiba-tiba, ia berhenti. "Wah, Margaret." "Hah?" Margaret mundur selangkah. "Apa itu?" "Lihat ini," kata Casey pelan. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik rak, kemudian berdiri dengan bundelan di tangannya. Margaret melihatnya, dia memegang sepasang sepatu hitam dan sepasang celana panjang biru. Setelan celana biru. Wajahnya tiba-tiba pucat, wajahnya ditarik, Casey membiarkan sepatu jatuh ke lantai. Dia membentangkan celana panjang dan menahan mereka di depannya. "Hei, lihat di saku belakang," kata Margaret, menunjuk. Casey merogoh saku belakang dan mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam. "Aku tak percaya ini," kata Margaret. Tangan Casey gemetar saat dia membuka dompet dan mencari isinya. Dia mengeluarkan kartu American Express dan hijau membaca nama di atasnya. "Ini milik Pak Martinez," katanya, menelan ludah. Dia mengangkat matanya ke Margaret. "Ini benda-benda Pak Martinez."
87 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 17, ayah berbohong, kata Casey, menatap nyeri pada dompet di tangannya. Pak Martinez bisa pergi tanpa jas. Tapi dia tak akan pergi tanpa celana panjang dan sepatunya. Tapi, apa yang terjadi padanya? Tanya Margaret, merasa sakit. Casey membanting dompet yang tertutup. Dia menggeleng sedih, tapi tak menjawab. Di tengah ruangan, tanaman tampak mengerang, suara itu mengejutkan dua anak. Ayah berbohong, ulang Casey, menatap celana dan sepatu di lantai. Ayah berbohong kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Teriak Margaret, panik dan putus asa nampak dalam suaranya. Kita harus memberitahu seseorang apa yang terjadi di sini, tapi siapa? Tanaman itu mengerang lagi. Sulur-sulur meliuk-liuk sepanjang kotoran. Daun-daun saling bertepuk lembut satu sama lain, basah. Dan kemudian suara benturan mulai lagi di lemari di sebelah rak. Margaret menatap Casey. Ketukan itu. Apa itu? Mereka berdua mendengarkan suara gedoran bertubi-tubi. Sebuah erangan rendah yang keluar dari lemari, diikuti oleh yang lebih tinggi melengking, keduanya penuh kesedihan, keduanya terdengar sangat manusiawi. Kupikir ada seseorang di sana, seru Margaret. Mungkin Pak Martinez, saran Casey, masih memegang erat dompet di tangannya. 88 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Apakah menurutmu kita harus membuka lemari? Tanya Casey takut-takut. Satu tanaman mengerang seolah-olah menjawab. Ya, kukira. Kita harus, jawab Margaret, tiba-tiba kedinginan. Jika Pak Martinez di sana, kita harus mengeluarkannya. Casey meletakkan dompet ke atas rak. Kemudian mereka bergerak cepat ke lemari persediaan. Di seberang mereka, satu tanaman tampak bergeser dan bergerak seperti dua anak itu. Mereka mendengar suara napas, erangan yang lain, suara bergegas. Daun-daun berdiri tegak pada batang mereka. Sulur merunduk dan meluncur. Hei, lihat, teriak Casey. Aku melihatnya, kata Margaret. Pintu lemari itu tak terkunci. 2/4-nya telah dipaku di atasnya. Dok. Ada seseorang di sana, aku tahu itu. Teriak Margaret. Aku akan mengambil palu, kata Casey. Menjaga sedekat mungkin ke dinding dan sejauh mungkin dari tanaman yang dia bisa, dia beringsut ke arah meja kerja. Beberapa detik kemudian, dia kembali dengan palu. Dok. Bekerja sama, mereka membongkar paksa 2/4 pintu. Itu berbunyi berisik di lantai. Suara gedoran dari dalam lemari semakin keras, lebih ngotot. Sekarang apa yang kita lakukan dengan kuncinya? Tanya Margaret, menatapnya. 89 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Casey menggaruk-garuk kepalanya. Keringat menetes di wajah mereka berdua. Udara beruap panas membuatnya sulit untuk menangkap nafas mereka. Aku tak tahu bagaimana membukanya, kata Casey, bingung. Bagaimana jika kita mencoba untuk membongkar pintu dengan cara kita menarik 2/4-nya? Tanya Margaret. Dok. Casey mengangkat bahu. Aku tak tahu. Mari kita coba. Mengusahakan cakar palu ke dalam celah sempit, mereka mencoba mencongkel pintu di sisi kunci. Ketika tak bergerak, mereka pindah ke sisi pintu berengsel dan mencoba di sana. Ini tak bergerak, kata Casey, menyeka keningnya dengan lengannya. Teruslah berusaha, kata Margaret. Ke sini. Mari kita berdua mendorongnya.
Menggali cakar palu di atas engsel yang lebih rendah, mereka berdua mendorong pegangan palu dengan seluruh kekuatan mereka. Itu bergerak sedikit, kata Margaret, terengah-engah. Mereka terus melakukannya. Kayu basah itu mulai retak. Mereka berdua mendorong palu lagi, mendesak cakarnya ke dalam celah. Akhirnya, dengan suara robekan keras, mereka berhasil menarik keluar pintu itu. Hah! Casey menjatuhkan palu. Mereka berdua memicingkan mata ke dalam lemari gelap dan berteriak dalam ketakutan ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya. 90 RATU BUKU BLOGSPOT COM 18 lihat, seru Margaret, hatinya berdebar. Dia tiba-tiba merasa pusing. Dia mencengkeram sisi lemari untuk menenangkan diri. Aku tak percaya ini, kata Casey pelan, suaranya gemetar saat ia menatap ke dalam lemari persediaan yang panjang sempit. Mereka berdua ternganga pada tanaman-tanaman aneh yang memenuhi lemari. Apakah mereka itu tanaman? Di bawah langit-langit redup bola, mereka membungkuk dan menggeliat, mengerang, bernapas, mendesak. Ranting-ranting bergoyang, daun-daun berkilauan dan bergerak, tanaman tinggi mencondongkan dirinya ke depan seolah-olah menjangkau Margaret dan Casey. Lihatlah itu! Casey berteriak, mengambil langkah mundur, menabrak Margaret. Ini memiliki lengan. Oh! Margaret mengikuti pandangan Casey. Casey benar. Tanaman tinggi berdaun banyak tampaknya memiliki lengan hijau manusia turun dari tangkainya. Mata Margaret bergerak cepat di sekitar lemari. Untuk rasa takutnya, ia menyadari bahwa beberapa tanaman itu tampaknya memiliki fitur manusia, lengan hijau, tangan kuning dengan 3 jari menyimbul dari itu, 2 kaki kekar di tempat di mana seharusnya itu batang. Dia dan adiknya berdua berteriak ketika mereka melihat tanaman dengan wajah. Di dalam sekelompok daun-daun lebar di sana tampak tumbuh tomat hijau yang bulat. Tapi tomat memiliki hidung. 91 RATU BUKU BLOGSPOT COM berbentuk manusia dan mulut terbuka, dari mana ia berulang kali mengucapkan desahan-desahan paling sedih dan erangan-erangan. Tanaman lainnya, tanaman pendek dengan tandan luas, daun-daun oval, memiliki 2 benda hijau, mendekati sebagian wajah manusia yang tersembunyi oleh daun. Keduanya meratap melalui mulut terbuka. Ayo keluar dari sini! Teriak Casey, menyambar tangan Margaret dalam ketakutan dan menarik-narik menjauh dari lemari. Ini kotor. Tanaman mengerang dan mendesah. Jari hijau, tangan yang kurang mengulur untuk meraih Margaret dan Casey. Satu tanaman kuning yang tampak sakit di dekat dinding membuat suara tersedak. Satu tanaman tinggi berbunga berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka, sulur tipis seperti lengan terentang. Tunggu! Margaret berteriak, menarik tangannya dari Casey. Dia melihat sesuatu di lantai lemari. Di belakang, tanaman mengerang yang bergerak. Casey, apa itu? Ia bertanya, sambil menunjuk. Dia bersusah payah untuk memfokuskan matanya dalam cahaya redup dari lemari. Di lantai di belakang tanaman-tanaman itu, di dekat rak di dinding belakang, ada 2 kaki manusia. Margaret melangkah hati-hati ke dalam lemari. Kaki, dia melihat, yang melekat pada kaki. Margaret, mari kita pergi. Casey memohon. Tidak, lihat. Ada seseorang di belakang sana, kata Margaret, menatap tajam. Hah? Seseorang. Bukan tanaman, kata Margaret. Dia mengambil langkah lain. Sebuah lengan hijau lembut menyapu sisinya. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita Jauhi Ruang Bawah Tanah
Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan part selanjutnya. Selamat berimajinasi.